Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bertambah umur, bertambah syukur, bertambah umur, bertambah makmur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bertambah usia, bertambah asa, bertambah usia luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bertambah umur, bertambah syukur, bertambah umur, bertambah makmur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bertambah usia, bertambah asa, bertambah usia luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulilladzi qad akhrajana tajal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi al-mustaqbilin asy-syarafa. Amma ba'd, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu alim, iftah alaina fathan ghariban, iftah alaina fathan ghariban, iftah alaina fathan ghariban, innaka antal arhamur rahimin. Subhanakal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaram sul fadilah Saibul Mahad yakni Bagai Imam Sibaweh serta keluarga besar Songsar Inayatullah di mana saja berada, semoga selalu dilimpahkan anugerah sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezeki, kekuatan lahir batin dalam bertakwa dan berjuang, dan semoga dimudahkan urusannya, dihasilkan maksudnya, jauh dari bala penyakit, fitnah dunia dan orang yang zalim, khususnya wabah corona. Dan mudah-mudahan pesantren beliau senantiasa ada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan makin berlimpah dengan keberkahan dan kemaslahatan bagi agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa pengajian Songsar Inayatullah, yang insyaallah pada malam ini kita akan mengupas tentang ilmu mantik. Mudah-mudahan ditingkahi dengan hujan, yang mana ini merupakan salah satu saatul ijabah ya. Semoga segala hajat kita sekalian dihasilkan Allah SWT, baik hajat lahir batin, dunia agama akhirat, dan semoga kita dan keluarga semua senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur, kekuatan lahir batin dalam bertawakal dan berjuang, juga rezeki yang luas, selalu berkah dan mudah, yang sakit khususnya yang kena COVID ya, semoga Allah segera sembuhkan, dan juga kita semua dijauhkan dari segala bala penyakit fitnah dunia akhirat dan orang zalim, dan juga Allah berikan kita kemudahan segala urusan, dilepaskan segala kesulitannya, hasil maksud, dan semoga negeri kita dijadikan balon dari batu marabun gopur, diselamatkan dari segala musibah, malapetaka, bencana, dan mudah-mudahan pemimpinnya dijadikan pemimpin yang amanah dan juga mencintai dan mencintai rakyatnya, dan semoga kita diampuni dosa pula, dosa orang tua, guru, dan mertua, dan mudah-mudahan Allah memberikan putu ilmu kepada siapa saja yang pesantren ya, baik di Sabirohim, di Som Santri, dan di pesantren mana saja. Semoga semua santri, murid-murid, dan keturunan kita jadi hamba yang soleha, bakti orang tua tadi pada guru jumlah dunia akhiratnya, guru putih mendapat berkat dunia akhirat,
juga bahagia sukses mulai dunia akhiratnya la dini ulun sholli wal hadatin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiru bi hajati adam wa bi hajati sallallahu alaihi wasallam wa bi karamat syabda wa jalani barul jamal wa sholin wal amilin wa bi hajati sir asrar suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mal fatihah hadrati jami'ul ulama amilin sadiqin musyadu wa sholin wa ulama muslimin wa fudin musannifin al muhlisin ulama nahyin sarfin wa muntaqi wal mantiqin wa jami' bukai wal qura wal muhaddisin fasidin sadati sufiyatul muhaqqiqin jamaasisin nahdlatul ulama wa masyayhi wa jami' auliyati sabi jawa sasubagir wa masyayhina husan kaji Ilyas Riyad wa ghairi min masyayina masyayhim wa jami' aulil gram ana magani masyariki al magharibiha al madfun bi buldan arabil ajam Sultan oleh Syabdul Qadir Jalani Rasulullah wal Habib Abdullah bin Al-Haddad wal Muhajir ilallah Ahmad bin Sayyid Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Balawi Umar bin Abdurrahman Al-Tas Habib Ali Abdullah Baras wa jami al-giram al-girmi al-idrajim fil jannah taqashim wa firan fana bil barakati man wari masun fid dunya wal akhirah lailana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah ya terakhir ya buat saya yang alhamdulillah pada hari Senin yang lalu ya sudah masuki umur yang ke-48 ya, enggak dirasa ya, enggak apa namanya ya, Allah berikan ini ya umur yang mudah-mudahan barokah ya, dan semoga saya semakin diberikan mudahan dalam menjalankan yaitu amanah ya, baik itu di NU dan juga di pesantren ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesuksesan dan mudah-mudahan ya terutama kesehatan, panjang umur, dan juga semua yang mendoakan mendapat kebaikan dan limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wal nusolli wal hadatin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirun bihagismi qalantum bihagi jaisul sallallahu alaihi wasallam syabgati jalani berjamaah wasallam amilin wa bihagi suratul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita mengupas tentang muqaddimah dari ilmu mantik ya, yang berkaitan dengan definisinya, subjek pembahasannya ya, juga manfaat kita belajar ilmu mantik ya, hubungan mantik dengan ilmu yang lain dan hukum mempelajarinya. Nah, ini bisa dilihat lagi pada video yang lalu ya. Nah, itu tentang ilmu mantik ya, 2 minggu yang lalu berarti ya. Nah, itu karena diselang dengan Fathul Gharib plus kajian Husorobnya. Nah, itu. Jadi nanti bisa dilihat kembali ya pada video 2 minggu yang lalu ya, ada di Saung Santri Inayatullah. Silakan di-subscribe ya, gratis, dan juga insyaallah akan ya mendatangkan manfaat maslahat yang besar buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eksistensi pengetahuan ya, atau ilmu. Nah, di sini akan dibahas ya. Jadi bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah mengenal ya sesuatu yang tadinya
masih samar, yang sebelumnya masih samar, ya. Itu. Nah, baik itu dasarnya adalah keyakinan ataupun persangkaan, ya, atau zon, bahasa Arabnya zon, ya. Nah, dan ada kalanya sesuai dengan kenyataan dan ada kalanya tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, itu. Jadi kalau digambarkan, ya, nah, ilmu ini sumbernya dari yakin dan zon, sangkaan, ya. Nah, yakin ini ada yang mutabik lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Nah, ada juga yang goer mutabik lil waqi. Itu juga zon, ya. Nah, ada yang sesuai dengan kenyataan lil waqi. Ada yang goer mutabik lil waqi. Nah, itu. Ya. Jadi ilmu ini kita mengetahui sesuatu yang semula masih samar. Kemudian apa? Semakin jelas dan semakin jelas. Itu namanya apa? Ilmu, ya. Ya, contoh umpamanya kalau zaman dulu itu kan waktu belum ada telepon gitu, ya. Oh, itu di Arab itu nganggap bahwa telepon itu yang suaranya itu berasal dari suara jin gitu kan. Wah, ini tuh tiba-tiba ada suara gitu kan. Ini suara jin nih gitu. Kenapa? Karena nggak tahu gitu, ya. Bahwa ya telepon itu ya bisa berkomunikasi secara jarak jauh, ya, komunikasi jarak jauh gitu kan. Nah, itu. Tapi setelah ya dipelajari, oh ternyata ini bukan suara jin, tapi ini memang suara orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, ya, dengan jarak jauh. Nah, itu, ya. Jadi yang tadinya masih samar, jadi dengan ilmu, maka sesuatu itu menjadi jelas, ya. Nah, begitu juga kalau dulu itu orang Papua, ya, itu ketika melihat kereta, ya, bilangnya ular besi, ya. Wah, ular besi katanya gitu kan, padahal kan bukan ular itu kan. Nah, itu. Jadi ya, mereka belum mengerti gitu, ya. Oh, ya, kereta itu adalah transportasi, ya, transportasi darat yang mana punya gerbong dan juga lokomotif gitu, ya. Nah, itu. Jadi setelah tadinya samar akhirnya menjadi jelas, ya. Kita pun begitu, sama komputer juga, ya. Nah, itu. Jadi ya kita nggak paham nih gitu kan, apa istilahnya dari Windows kayak gimana gitu kan. Kemudian ya segala tetek bengek dengan perkembangannya gitu, ya. Ya gitu, ya. Ya termasuk saya juga Facebook kan. Itu baru mulai masuk Facebook itu 2015, sehingga nggak tahu tadinya kayak gimana gitu kan. Gimana bikin status, ya, bagaimana bikin akun segala macam gitu. Nah, itu jadi yang tadinya masih samar lalu perlahan-lahan semakin jelas. Itu namanya ilmu, ya. Nah, gitu. Nah, di mana ilmu itu, ya. Nah, ini dasarnya ya bisa bersumber dari keyakinan ataupun dari zon, sangkaan. Ya. Nah, itu. Dan masing-masing dari yakin dan zon ini ada yang mutabik lil waqi, sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, ini sesuai dengan kenyataan. Nah, ini tidak sesuai, ya. Nah, itu. Ya, contoh keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, umpamanya nih kita ngelihat
satu makhluk dari kejauhan gitu ya. Nah, di sini kan ada ya contohnya gitu. Kita melihat makhluk dari kejauhan, terus kita yakin bahwa itu manusia ya. Nah, setelah didekati, oh ternyata benar itu adalah manusia gitu. Jadi kita yakin itu pasti manusia tuh ya. Nah itu jadi berarti apa? Yakinnya mutabik lil waqi. Tapi kalau umpamanya keyakinan kita bahwa itu pasti manusia, ternyata setelah didekati umpamanya gorila umpamanya ya. Nah gitu. Jadi berarti apa? Keyakinan kita tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah gitu. Ya, sebaliknya zon. Ya. Nah, zon ini apa? Ada yang mutabik lil waqi sesuai dengan kenyataan, ada yang ghair mutabik lil waqi. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya contohnya apa? Ya kita menyangka nih, wow mendung nih. Nah, menyangka nih kayaknya hujan nih. Gitu, kayaknya bakal hujan. Tuh, kan nyangka tuh. Bener hujan. Tuh, berarti zonnya mutabik lil waqi. Ya. Nah, kalau yang ghair mutabik ternyata apa? Cerah lagi deh tuh, nggak jadi hujannya. Oh, berarti sangkaan tadi apa? Ghair mutabik ya. Nah, gitu. Atau maunya musim apa? Pilkada atau pilpres gitu kan. Wah, tim suksesnya apa itu? Ya, yakin kita pasti menang gitu kan. Oh, jagoan kita pasti sukses ya. Oh, pasti jadi gubernur. Wah, jadi presiden ya. Jadi wali kota atau bupati gitu kan. Nah, yakin nih. Nah, ternyata apa? Jagoannya benar-benar menang, berarti keyakinannya mutabikun lil waqi ya. Nah, bagaimana kalau kalah? Oh, berarti keyakinannya ghair mutabik lil waqi gitu ya. Paham ya? Itu. Sebaliknya yang John gitu ya. Nah, umpamanya ada orang kaya gitu kan, perlu apa nih? Perlu pembantu ya. Nah, dia nanya ke jasa penyalur rumah tangga nih ya, PRT gitu kan, pembantu rumah tangga. Nah, itu. Kemudian apa? Minta pembantu gitu, terus disodorin gitu kan. Nah, si calon majikan ini apa namanya? Melihat dari apa performa si PRT ini, pembantu rumah tangga ini, wah kayaknya ini apa nih, soleha nih, rajin, jujur umpamanya. Nah ya, ini apa? Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, oh iya ya, udah terbukti ya bahwa apa, pembantu ini rajin ibadah, terus jujur gitu kan, dan juga amanah gitu ya. Nah itu, jadi nggak suka apa, itu tadilah istilahnya nilap uang apa segala macem lah gitu. Jadi harus apa ya, diserahkan kalau emang ada kembalian, diserahkan gitu. Wah ini apa, berarti sangkaan saya yang dulu itu bahwa dia ini apa, solehah, jujur, dan juga rajin bekerja, ini benar mutabik lil waqi ya. Nah sebaliknya kalau ghair mutabik lil waqi, ya ternyata baru berapa bulan gitu ya, wah duit majikannya apa, hilang terus nih pas betulan pakai CCTV. Baru ketahuan gitu kan, wah ternyata dugaan saya dia ini pembantu yang jujur, tidak terbukti. Nah, berarti zonnya ghair mutabik gitu aja ya, gampang ya gitu. Jadi makanya ilmu itu ya itu apa, dasarnya ya bisa bersumber dari keyakinan ataupun zon ya. Nah bedanya apa kalau zon ini 75% apa benar, 25% meleset ya, salah atau meleset ya. Nah meleset. Kalau yakin mah apa 100% ya, 100% benar atau tepat ya, tepat.
benar atau tepat. Gitu. Ya. Silakan kalau mau ditulis ditambahin di bukunya ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga ada contoh ya, kita meyakini Al-Qur'an itu kalamullah. Yakin kita. Ya, dan apa? Mutabik lil waqi, memang benar itu adalah firman Allah ya, bukan buatan Kanjeng Nabi. Nah, itu. Dan juga tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi keindahan dan juga apa? Mukjizat Al-Qur'an ya, dan juga kebenaran petunjuknya. Nah, berarti apa? Keyakinan kita ini apa? Mutabik lil waqi. Nah, itu. Nah, itu ya. Kemudian apa namanya? Ya, di situ ada dijelaskan ya bahwa yakin itu adalah kepastian penuh ya 100% terhadap suatu perkara tanpa disertai keraguan tuh ya, halaman 3 tuh. Ada dalam catatannya ya. Nah, itu. Jadi ini pokoknya apa? Ya, keyakinan kita benar ya, tepat gitu kan. Nah, itu. Jadi dia apa? Pokoknya istilahnya dia benar-benar sudah full lah gitu ya. Gitu, kalau baterai mah full gitu ibaratnya ya, full 100% gitu kan. Pokoknya yakin nih gitu ya. Ya kan kayak kemarin Pilpres ya. Wah, dua-duanya itu kan apa? Yakin menang gitu kan. Ya enggak ada yang John gitu kan. Ya kalau John mah biasanya cuma apa? Cuma apa? Ya ini aja. Apa namanya? Para peneliti gitu kan. Nah, itu. Dan juga komentator biasanya gitu ya, itu apa, dia mah John gitu. Tapi kalau namanya tim sukses, wah pasti dengan berbagai macam usaha mereka gitu kan, wah yakin nih gitu kan. Nah gitu ya. Jadi kalau dipresentasekan, kalau yakin itu nilai kebenarannya atau ketepatannya itu 100% gitu. Kalau John 75% ya, 25% ada kemungkinan salah atau meleset ya, itu. Nah, itu ya. Maka kalau dalam ilmu fikih dan usul fikih ya, nah itu para mujtahid itu ya, nilai kebenaran daripada ijtihadnya itu tidak sampai kepada yakin, tapi apa? Kepada zon ya. Gitu. Nilai kebenaran ijtihadnya itu apa? Zon ya. Nah, itu. Jadi ada 75% kemungkinannya benar pendapat tersebut, ada kemungkinan salah ya. Maka Imam Mazhab itu ya, itu pernah berkata, hada ro'i wa hada asanu ma qadartu lahu fama taja'ani biasana min qauli bahwa aula bisawabi minni gitu ya. Jadi ini pendapat aku gitu. Menurut aku inilah yang benar gitu kan, dan ini yang semaksimal mungkin yang saya bisa untuk menggali gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi saya yakin ini benar. Tapi fama tajani biasa min qauli bahwa aula bisawabi minni. Jadi ketika ada orang lain ya, atau imam yang lain gitu kan, memiliki pendapat yang lebih baik daripada aku, maka dia lebih layak dibenarkan daripada aku gitu kan. Karena apa? Ya karena 25% ada kemungkinannya meleset ya. Jadi yang namanya fikih itu ya, itu tidak ada yang 100% benar ya. Jadi dia ada kemungkinan apa? 75% benarnya, 25% apa? Meleset gitu, 25%-nya salah gitu ya. Jadi makanya tidak boleh dalam fikih itu apa? Memonopoli kebenaran. Wah, pendapat saya yang paling benar, nggak bisa ya.
karena nilai kebenarannya sampai kepada tingkatan zon, ya. Kalau yang yakin itu yang sudah qot'i, ya, gitu, yang sudah qot'i, seperti apa? Zina haram, ya, minuman keras, judi, ya, korupsi dan sebagainya gitu. Nah, itu kan jelas tuh di Al-Qur'an, ya. Nah, itu tuh namanya apa? Udah yakin itu mah, ya, udah qot'i. Gitu, nggak bisa diutak-atik, ya. Nah, itu gitu juga wajibnya sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, haji, ya, kemudian apa, tholabul ilmi, bakti sama orang tua gitu kan. Nah, itu ya, menunaikan amanah itu kan apa, itu ya kewajibannya sudah apa, sudah qot'i itu mah, ya, tidak bisa diutak-atik. Nah, gitu ya. Maka yang bisa diutak-atik oleh para ulama ulama mujtahid, ya, ulama mujtahid. Nah, itu mereka adalah yang mereka itu menggali dalil-dalilnya masih bersikap joni, ya. Nah, itu jadi dalil-dalilnya apa, masih bersifat joni, ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itulah, ya, kita umpamanya, ya, ada pendapat bahwa kalau merayakan ini, ya, istilahnya apa, yang mengucapkan selamat Natal umpamanya, ada yang bilang haram, ya, ada yang bilang lagi boleh. Nah, itu kan fikih, ya. Nah, itu fikih itu apa, statusnya joni gitu. Jadi yang berpandangan haram, ya, itu enggak mutlak 100% benar. Jadi ada kemungkinan meleset 20% gitu, ya. Itu juga yang berpandangan boleh, ya. Nah, itu juga sama zon, ya. 70% bisa saja benar, bisa saja apa, 5% salah. Begitu. Sehingga tidak mutlak apa, bahwa saya yang paling benar gitu, ya. Nah, itu ya, begitu juga dalam apa, ya, perkara-perkara batal wudu, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu jadi kalau umpamanya bersentuhan dengan istri umpamanya, ya, itu batal atau tidak. Nah, itu, ya, ada yang bilang kalau bersentuhan saja, nah, itu sudah batal kata Imam Syafi'i, ya, dan Hambali, ya. Tapi kalau apa namanya, Imam Malik dan Imam Hanafi, ya, atau Abu Hanifah, itu tidak batal kecuali kalau berjima. Nah, itu mana yang benar dari kedua pendapat itu, ya? Tidak ada yang yakin 100% benar. Jadi makanya apa, nah, itu masing-masing imam tidak mengklaim bahwa sayalah yang paling benar, ya. Tidak ada yang mengklaim bahwa saya yang paling benar gitu, ya. Nah, itu maka kita harus saling menghargai, ya, sikap kita dalam hasil-hasil apa ijtihad para ulama mujtahid itu adalah saling menghargai. Nah, gitu, ya. Ini ada hubungan juga, ya, saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah, itu sehingga masing-masing ulama mazhab yaitu berikrar apa, nahnu nata'awan fi ma tafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna, ya. Kami bersepakat, ya, saling tolong menolong terhadap apa yang kami sepakati dan saling apa, menghargai terhadap apa yang kami berbeda pendapat. Nah, itu, ya. Maka kita istilahnya nggak usah apa, ya, nggak usah dikit-dikit ribut, dikit-dikit ya tersinggung apa, jangan, ya. Nah, itu kalau masalah fikih mah, ya, terserah kecocokan kita di mana nih, ya. Nah, itu kita di pihak yang boleh, silahkan, tapi jangan merasa dia paling benar gitu, ya. Yang haram nih nggak boleh. Nah, jadi jangan merasa paling benar juga, jadi saling menghargai. Nah, itu, ya, jadi saling menghargai dan menghormati, ya. Nah, itu.
Nah, jadi ada kaitannya juga ya, ilmu mantik dengan ilmu fikih dan usul fikih ya. Nah, itu. Baik. Selanjutnya di sini ada studi kasus ya. Coba di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama, pada bulan Maret 1997 ya, itu ada kelompok sekte ya atau aliran gerbang surga. Nah, yang melakukan bunuh diri massal di daerah San Diego, Amerika Serikat. Ya. Melakukan bunuh diri massal di daerah San Diego, Amerika Serikat. Mereka meyakini bahwa setelah mereka mati akan dijemput oleh makhluk luar angkasa atau yang disebut dengan UFO ya, UFO untuk menuju surga. Nanti dijemput tuh ya. Menurut keyakinan mereka setelah mereka mati ya dijemput oleh apa? Makhluk luar angkasa ya. Dulu kan ada filmnya E.T. ya, ET gitu kan, film E.T. ya, makhluk luar angkasa itu ya. Nah, itu. Jadi ini adalah keyakinan ya. Keyakinan dari sekte gerbang surga tuh. Jadi di garis bawahi ya, mereka itu apa? Yakin ya setelah mereka mati dijemput oleh makhluk UFO untuk menuju surga. Nah, kira-kira yakinnya mutobik atau goer mutobik? Goer mutobik ya. Begitu ya, nggak mungkin ya setelah mereka semuanya apa ya minum racun apa gitu, jadi apa ya mati semuanya termasuk pendetanya juga. Kalau nggak salah pendetanya David apa gitu ya, lupa saya tahun 97 ya, saya baca di apa majalah Tempo ya. Nah itu pernah ada laporan seperti itu ya. Nah di sini kita apa harus cermat, ada bahasa mereka meyakini tuh berarti yakin ya. Nah itu kalau sudah mati akan dijemput oleh makhluk UFO ya untuk menuju surga. Nah ini jelas ya keyakinannya apa mutabik lil waqi. Kemudian Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid ya, ketua Tanfidiyah ya NU ya, ketum NU saat itu saat saya bikin ini tahun 96 ya. Nah itu. Jadi ini kan apa namanya ya 2 tahun setelah apa berlangsungnya Muktamar NU yang ke-29 di Cipasung ya. Nah itu, dan alhamdulillah apa dengan pertolongan Allah ya NU selamat tuh dari kejahatan rezim Orde Baru ya yang ingin membelah NU gitu kan. Nah itu ya, bahkan pas pembukaan Muktamar itu ya Gus Dur nggak dikasih kursi ya oleh Soeharto, Masya Allah ya, itu saking bencinya sama Gus Dur ya. Nah itu gimana caranya itu ya supaya kalah. Nah itu pakai apa namanya jago mereka Abu Hasan gitu kan. Nah itu ya biasa sebar duit dan apa ya gitulah, udah wajar lah kayak begitu kan, gimana supaya menang lah gitu ya, itu udah rahasia umum ya. Wah pansor apa segala macem ya. Nah itu nah, tapi alhamdulillah tuh ya akhirnya apa dengan izin Allah ya Gus Dur yang menang. Nah itu. Nah 2 tahun setelahnya itu apa timbul apa kerusuhan di Tasikmalaya ya. Nah 2 tahun setelahnya itu 1996 tuh timbul kerusuhan di Tasikmalaya ya, bakar-bakaran tuh ya. Wah gereja apa segala macam sampai toko dijarah gitu kan. Saat itu saya masih apa masih ya mungkin mau wisuda gitu kan. Nah itu tuh kerusuhan tuh ya. Nah di mana apa ya ini siapa nih dalangnya nih ya. Biasa Gus Dur itu kan suka apa suka memancing gitu kan. Nah itu jadi orang kalau membaca apa ya gaya-gaya Gus Dur gitu ya,
itu katanya seperti kita melemparkan batu ya ke tengah danau gitu, pluk aja. Nah kan nanti ada gelombang-gelombang air kan. Nah itu jadi biasa Gus Dur itu mancing sek gitu kan. Nah itu ini gimana nih tanggapan ini masyarakat gitu kan. Nah itu nanti pasti apa namanya ada orang yang merasa dan tidak merasa gitu kan, ntar ketahuan ya. Nah biasa gitu ya. Nah di sini dituliskan apa, yaitu memancing satu opini ya, bahwa katanya wah Humanika itu yang terlibat kerusuhan di Tasikmalaya. Nah itu ya, nah, ini ada data-datanya gitu kan. Nah itu nah, terus apa ya kan ribut tuh, akhirnya apa diteliti Humanika itu siapa gitu kan. Nah itu biasa, sehingga dengan begitu orang jadi tahu gitu kan Humanika itu kayak gimana gitu. Nah itu ya, dan setelah diselidiki gitu kan, nah itu apa kok bukan dia Gus gitu, bukan dia sebagai dalangnya nih gitu. Oh bukan toh gitu kan, gampang aja Gus Dur kadang-kadang cuma ini aja kan, mancing aja gitu kan. Nah itu ya, jadi kalau apa, kalau melemparkan opini seperti itu kan berarti apa, itu bukan ke taraf yakin ya, tapi kepada zon ya. Nah kalau umpamanya pancingan itu apa namanya tidak benar, berarti goer mutobik. Tapi kalau pancingannya benar, mutobik lil waki itu ya. Ini sering banget ya Gus Dur itu ya, kalau apa namanya ya istilahnya itu melakukan hal-hal yang di luar dari ya nalar para profesor-profesor. Pokoknya nggak bisa apa menebak ya gerak-gerak dan juga apa namanya gaya politiknya Gus Dur lah gitu. Makanya ada yang bilang yang misterius itu selain apa, selain umur gitu kan, jodoh, bahagia cilaka, terus juga rezeki gitu kan, satu lagi katanya apa, Gus Dur gitu ya, susah ditebak katanya gitu. Nah itu ya. Nah, terus ketika ada apa namanya siapa ya, katakan dimunculkan lah calon-calon presiden nih ya. Waktu itu apa yang saya masih ingat adalah diantaranya Ebe Murdani, kata wah ini calon ini bakal jadi presiden nih gitu ya. Ya digandeng aja sama Gus Dur gitu kan ke pesantren-pesantren, gimana nih ya tanggapan dari masyarakat umat Islam gitu. Wah begini gitu kan, ternyata banyak penolakan gitu ya. Tuh akhirnya apa ya, sengaja jadi dengan begitu Gus Dur itu ingin apa, menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak akan apa ya, tidak akan baik ya menjadi pemimpin karena banyak penolakan dari umat Islam gitu ya. Jadi memang luar biasa lah ya, itu istilahnya pemain politik tingkat tinggi lah Gus Dur itu ya. Allah yarham ya. Ya kita Fatihah buat Gus Dur ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang ketiga, soal yang ketiga apa? Charles Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera ya. Berdasarkan hasil penelitiannya dari berbagai benua tentang asal-usul manusia yang dikaitkan dengan fosil-fosil manusia purba. Nah, yang telah ditemukan. Nah, gitu. Berarti ini apa nih? Kalau hasil penelitian apa? Ya, John. Ya, gitu. Yang nggak mungkin kepada yakin, pasti enggak. Ya. Nah, itu. Jadi, dia juga hanya beropini, berasumsi ya. Charles Darwin itu, wah ini manusia dari kera. Nah, jadi ternyata apa? Benar nggak dari kera? Nggak benar. Berarti apa Johnnya? Ghair mutabik lil waqi. Ya, ternyata ada missing link. Jadi apa? Istilahnya apa namanya, yang terputus lah antara apa namanya fosil yang terakhir ditemukan dengan manusia gitu kan.
yang sempurna gitu. Jadi ada missing link gitu. Jadi ada keterkaitan yang tidak nyambung gitulah ya, missing link. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai satu justifikasi atau pembenaran bahwa manusia itu dari kera gitu. Ada missing link di situ ya. Nah itu sehingga apa? Nah taraf kebenaran dari pendapat Charles Darwin tadi atau asumsi Charles Darwin ini adalah zonnya yang ghair mutabik lil waqi. Yang keempat ya, dua lagi, aparat keamanan ya pada zaman Orba ya, Orde Baru ya, karena memang ini masih zaman Orba saya bikinnya ya. Menyangka bahwa Iwik atau Dwi Sumaji sebagai tersangka pembunuh Udin, wartawan Bernas Yogyakarta. Akan tetapi setelah diselidiki ya, nah tuduhan itu tidak benar dan mengada-ada. Nah gitu ya. Nah itu ya berdasarkan berita saat itu ya. Nah ini sini yang harus kita bawahi itu apa? Nah itu menyangka ya. Tuh menyangka, menduga ya. Berarti apa? John ya. Nah ternyata benar nggak sangkanya? Oh nggak benar. Berarti masuknya ke ghair mutabik lil waqi. Ya, oke. Yang terakhir, kita yakin bahwa hasil ujian kita ini baik ya. Nah, karena sudah berusaha untuk belajar yang keras ya, ikut bimbel apa segala macam, lalu ngisinya dengan percaya diri gitu ya, dengan cermat, hati-hati juga gitu kan. Terus apa? Yakin bahwa kita ini bakal apa? Bakal sukses ya, lulus ujian. Dan ternyata apa? Hasil ujiannya benar, sangat baik dan lulus. Oh, berarti apa? Yakinnya yang mutabik lil waqi ya. Nah kayak begitu ya. Itu gambaran tentang pengetahuan ya. Nah itu yang mana dia didasari dari keyakinan dan juga zon ya, masing-masing ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Baik, itu yang bisa saya jelaskan nanti. Ya insya Allah pada 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan kepada pembagian ilmu ya. Nah, ya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu manfaat berkah dunia akhirat, dan kita bisa jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya dalam sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, dan juga senantiasa dijaga kesehatan dan jauh dari penyakit ya. Dan semoga Allah beri ridhonya kepada kita sekalian ya. Al-hadiniah ukul nitin sholih wa hadratin nabi musallam nawasul hadirun sholli lailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kabul. Ya, kita baca kifrat majlisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca salam.